Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabil karim, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang kami baca di atas menunjukkan bahwa orang yang menginginkan keselamatan haruslah mengikuti dan menetapi sabilul mu'minin, yakni perkara yang disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang berpaling dari jalan kaum muslimin, balasannya adalah neraka yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Dalam sebuah hadis mauquf dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun." Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, "Hadza mauqufun hasanun." Sesuatu yang dinilai dan disepakati sebagai perkara yang baik oleh kaum muslimin, maka ia menurut Allah baik. Dan sesuatu yang dinilai dan disepakati sebagai perkara buruk oleh kaum muslimin, maka ia menurut Allah buruk. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, hadis ini adalah hadis mauquf yang hasan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, di antara perkara yang dinilai baik oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan disepakati sebagai sesuatu yang disyariatkan adalah merayakan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merayakan maulid termasuk kebaikan yang diganjar pahala yang agung, sebab dengan peringatan maulid seseorang menampakkan sukacita dan kebahagiaan atas kelahiran Nabi yang mulia. Peringatan maulid meskipun tidak pernah dilakukan di masa Nabi SAW, namun ia termasuk bid'ah hasanah yang disepakati kebolehannya oleh para ulama. Peringatan maulid pertama kali dilakukan di awal abad ke-7 Hijriah oleh Raja Al-Muzaffar, seorang raja yang mujahid, berilmu dan bertakwa. Beliau adalah penguasa Irbil, salah satu wilayah di Irak. Dalam peringatan maulid yang ia laksanakan, ia mengandung banyak para ulama di masanya, banyak mengundang para ulama di masanya. Mereka semua menganggap baik apa yang dilakukan oleh Raja Al-Muzaffar. Mereka memujinya dan tidak mengingkarinya. Para pencinta Rasulullah SAW yang berbahagia, para ulama sepeninggal Raja Al-Muzaffar, juga tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari peringatan maulid. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Dihyah dan lainnya menulis karangan khusus tentang maulid. Peringatan maulid juga dinilai bagus oleh Al-Hafiz Al-Iraq, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz As-Suyuti dan lainnya. Sehingga kemudian pada sekitar 200 tahun yang lalu muncul sekelompok orang yang mengingkari peringatan maulid dengan keras. Mereka mengingkari perkara yang dinilai baik oleh umat Islam dari masa ke masa selama berabad-abad lamanya. Mereka menganggap bahwa peringatan maulid adalah bid'ah yang sesat. Mereka berdalih dengan sebuah hadis yang mereka tempatkan tidak pada tempatnya, yaitu kullu muhdatsin bid'ah, setiap perkara baru yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi adalah bid'ah. Hadis ini memang sahih, tetapi maknanya tidaklah seperti yang mereka katakan. Para ulama menjelaskan makna hadis tersebut bahwa perkara yang dilakukan sepeninggal Nabi SAW adalah bid'ah yang buruk dan tercela, kecuali perkara yang sesuai dengan syariat. Jadi
Kata kullu dalam hadis tersebut maknanya bukanlah semua tanpa terkecuali, tapi al-aghlab, sebagian besar. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah yang menceritakan tentang angin yang menjadi azab bagi kaum 'Ad. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Maknanya angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Kenyataannya angin tersebut tidak menghancurkan segala sesuatu, tidak menghancurkan bumi dan langit. Angin tersebut hanya menghancurkan kaum 'Ad dan harta benda mereka. Allah menggunakan redaksi semua, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'un." Rawahu Muslim wa ghairi. Artinya, barang siapa merintis perkara baru yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa berkurang pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa mazmumatun. Fama waqafas sunata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Rawahu anhu al-Imam al-Baihaqi wa ghairuh. Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah mahmudah terpuji dan bid'ah mazmumah tercela. Jadi bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji dan bid'ah yang menyalahi sunnah adalah tercela. Nah, perkataan Imam Asy-Syafi'i ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan lainnya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, apa yang biasanya dilakukan pada saat perayaan Maulid? Yang dilakukan tidak lain adalah hal-hal yang disyariatkan dan dianjurkan untuk dikerjakan, yaitu membaca Al-Quran, berzikir, membaca sholawat, melantunkan puji-pujian kepada Rasulullah SAW, menjelaskan sejarah hidup baginda Nabi SAW, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Apakah hal-hal itu juga dikerjakan sendiri-sendiri? Adalah kebaikan. Akan tetapi jadi dikerjakan dalam satu rangkaian kegiatan yang beri nama perayaan Maulid, hukumnya menjadi haram dan bid'ah yang menjerumuskan ke neraka. Aneh kan? Ajaran macam apa ini? Agama barukah? Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Al-Hafiz As-Suyuti ketika ditanya tentang peringatan Maulid Nabi, beliau menjawab, aslu amalil maulidil ladzi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatul akhbari al-waridati fi mabda'i amrin nabi wa ma waqa'a fi maulidi minal ayati summa yamud lahum simatun ya'kulunahu wa yansurifuna min ghairi ziyadatin ala zalika huwa minal bid'ahil hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin nabi wa izharil farahi wal istibsyari bi maulidihi syarifi sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya peringatan Maulid berupa berkumpulnya orang membaca Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis tentang permulaan sejarah Nabi dan tanda-tanda yang mengiringi kelahirannya, kemudian disajikan hidangan lalu dimakan dan bubar setelahnya tanpa ada tambahan-tambahan lain, adalah termasuk bid'ah hasanah, perkara yang baik gitu. Meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Nabi yang pelakunya akan memperoleh pahala, pelakunya akan memperoleh pahala. Karena itu merupakan perbuatan mengagungkan Nabi dan menampakkan rasa gembira dan sukacita dengan kelahiran Nabi yang mulia. Disebutkan dalam karya beliau Husnul Maqasid fil Amalil Maulid. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tentang Maulid, status hukum Maulid. Pembicaraan yang singkat pada saat ini yang penuh dengan keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.